Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, kembali lagi bersama Matahari dari Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Kali ini ya, kita akan membahas sebuah kajian yang spektakuler. Ya, beberapa hari ini, beberapa bulan ini, berita tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun itu begitu heboh, menghebohkan dunia maya dan pemberitaan televisi. Oleh karena itu, saya semalam melakukan pencarian di Google informasi tentang Al Zaitun di dalam Al-Quran, dan saya menemukan sebuah jurnal ya yang akan kita bahas bersama ya. Nah, ini adalah jurnal riset agama yang berjudul Pohon Zaitun dalam Al-Quran, studi tafsir Maudu'i Abdul Hayy Al-Farmawi, yang dilakukan oleh Teguh Saputra, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Sunan Jati, Bandung, Indonesia, bersama Dadang Rusmana, jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Oke. Nah, dalam jurnalnya ini ya, yaitu membahas ya, mengatakan bahwa pohon zaitun disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran ya, yaitu pada surah Abasa ayat 29, surat At-Tin ayat 1, surat Al-An'am ayat 99, surat An-Nahl ayat 11, surat Al-An'am ayat 6 ayat 141, dan surat An-Nur ayat 35. Nah, oke. Jadi ada 7 kali ya disebutkan dalam Al-Quran dengan surat-suratnya yang tadi itu. Nah, kemudian saya mencoba mencari tafsir-tafsir dari ayat-ayat yang disebutkan tadi ya, dan saya tertarik dengan surat An-Nur ya, ayat 35 itu ya, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wah, ini ayat menarik sekali ya untuk kita bahas ya. Oke, apakah ayat ini ada hubungannya dengan Al Zaitun? Ya, coba kita perhatikan baik-baik ya. Sudah banyak ya penceramah-penceramah yang memberikan informasi seperti tentang kebangkitan Islam, ya kan, kebangkitan Imam Mahdi, yang
ada juga yang berpendapat bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di Indonesia, ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan Al Zaitun ini, ya kan? Ya, katanya tidak di barat dan tidak di timur. Ya. Jadi pohon ini tidak di barat dan tidak di timur. Nah, kalau kita kaitkan dengan Indonesia, Indonesia ini kan terbagi 3 zona ya. Ada Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Nah, posisi Al Zaitun ini ada di Indonesia bagian tengah. Ya, nah, ini ya kebetulan di Indonesia ini ada namanya Al Zaitun. Ya, apakah ini kebetulan atau ini memang benar-benar? Hati-hati, ya. Nah, terus minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Ya, Al-Quran itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat ya. Ini perlu pemahaman yang tinggi untuk memahami bahasanya. Minyaknya saja hampir-hampir menerangi, ya kan? Coba kita analisa. Minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Apa ya kira-kira maksudnya ya? Minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Ya. Oke. Nah, kalau api sendiri itu kan kalau dalam ilmu apa namanya? Safety ya, ilmu safety tentang pemadaman kebakaran ya, kita diajarkan bahwa api itu terdiri dari 3, yaitu panas, oksigen, dan bahan bakar ya. Panas, oksigen, dan bahan bakar ya. Kalau tidak ada panas tidak bisa terjadi api, kalau tidak ada oksigen tidak bisa terjadi api, kalau tidak ada bahan bakarnya ya tidak bisa terjadi api ya. Nah, tidak disentuh oleh api ya. Nah, api itu kan ya panas ya, nyala ya. Ya bisa jadi itu kerusuhan, demo-demo gitu ya. Orang demo ya tapi enggak nyampe ya, dihalau sama polisi misalnya. Nah, terus cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya kepada siapa yang dikehendaki dan membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ini hanya perumpamaan ya, ini perumpamaan bagi manusia, ini perumpamaan bagi manusia ya. Oke ya. Kemudian kita melihat bahwa di Indonesia ini Islam itu terpecah-pecah ya. Islam itu terpecah-pecah menjadi golongan-golongan dan ormas. Semuanya menjadi golongan-golongan dan ormas. Tapi ada satu yang beda, yaitu apa? Zaitun. Karena zaitun itu bukan ormas, bukan golongan, tapi pohon. Pohon yang banyak berkahnya, ya kan? Ya, kalau memang diibaratkan banyak berkahnya begitu kan, melimpah gitu, bercahaya ya kan. Kalau misalnya ini diibaratkan sebuah pesantren ya, termegah ya, terbesar gitu kan di Asia Tenggara begitu kan. Bisa jadi begitu ya kan. Di dalamnya ada pertanian, peternakan ya, asetnya sangat besar sehingga menyilaukan mata ya. Banyak yang mau menggarong. Banyak yang ingin merebut jadinya ya kan. Itu menyilaukan mata ya, cahaya di atas cahaya ya kan. Cahayanya bersinar terang benderang ke seluruh dunia ya kan, tapi tidak tersentuh api. Maksudnya pendemo tidak pernah bisa tembus begitu. Nah, ini yang menjadikan saya berpikir jangan-jangan zaitun yang disebutkan
di dalam Al-Quran ini adalah ya zaitun yang di Indramayu itu yang sekarang heboh ini. Karena apa ya, kontroversi. Di satu sisi banyak yang menghujat, banyak yang menuntut untuk ditutup, tapi di sisi lain banyak juga yang membela. Dan yang membela ini dari kalangan intelektual Islam, akademisi Islam, ya seperti dosen-dosen UIN Syarif Hidayatullah, ya kan, Bapak Dr. Muhammad Nasi, ya kan, kemudian spiritual Jawa juga itu mendukung. Kemudian jurnalis, organisasi jurnalis banyak yang mendukung. Organisasi kebebasan beragama mendukung. Ya, agama-agama di luar Islam banyak yang mendukung. Ya, aktivis-aktivis banyak yang mendukung. Nah, yang ingin menjatuhkan atau ingin membubarkan ini adalah ormas, banyak juga ormas, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan ya, secara intelektualitas antara orang yang membenci, tidak menyukai Al-Zaitun dengan orang yang pro dengan Al-Zaitun, ya kita bisa lihat dari sudut pendidikannya ya. Yang membela Al-Zaitun ini doktor-doktor, bukan kaleng-kaleng ya, doktor-doktor bidang agama, bidang kajian-kajian Islam, begitu ya. Nah, sedangkan yang cukup keras menentang Al-Zaitun itu ya tokoh-tokoh terkenal tapi pendidikannya tidak jelas ya, sampai setinggi apa ya, seperti ya maaf ya, Novel Babukmin, ya kan, saya nggak tahu titelnya apa gitu ya. Terus Habib Bahar gitu, titelnya secara keagamaan itu apa saya nggak ngerti ya. Itu yang bersuara keras. Jadi bisa saja seperti itu ya. Ini hanya sudut pandang saya saja, bukan maksud apa-apa, tapi jangan sampai kebenaran itu datang dan kita menolaknya ya, nanti kita akan menyesal ya. Sekali lagi, di Indonesia ini Islam sudah terpecah-pecah ya, banyak golongan, cuma satu yang beda, yaitu Zaitun. Kalau yang lain itu ormas atau golongan ya, sakte. Satu yang beda yaitu Zaitun. Zaitun ini apa? Bukan ormas, tapi pohon. Ingat, kan? Bukan ormas tapi pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.